Selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 25 Maret 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Malam hari ini kita sama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan, berbakti kepadanya. Karena itu mari kita siapkan diri kita, hidup kita untuk berbakti kepada Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mempersekutukan kami dalam persekutuan Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 25 Maret 2022. Tuhan berkati kami dengan firman untuk kami pakai menjalani hari-hari hidup anugerah-Mu. Mohon ampun atas segala salah dosa kami Tuhan, bersabdalah, perlengkapilah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan, terambil dari Keluaran pasal 32, ayat 7 sampai ayat 23. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir
akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah perkataan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, Janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidupnya. Amin. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, kita akan merenungkan sebuah tema menanti dengan setia. Makaritutu Maktayan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, menanti atau menunggu adalah hal yang membosankan bagi banyak orang. Rasa bosan itu timbul dalam hati ketika apa yang dinantikan itu atau ditunggu tak kunjung datang atau terjadi. Banyak orang yang karena ketidaksetiaannya menunggu, maka tidak mendapat apa-apa. Menanti sesuatu dalam dunia ini boleh saja, dan kita bisa bosan. Tetapi dalam menanti berkat Tuhan kita tidak boleh merasa bosan, walaupun sudah lama kita menanti. Akibat ketidaksabaran bangsa Israel, maka mereka melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka tidak mau menaati apa yang diperintahkan kepada mereka. Hal itu terjadi karena mereka bosan menantikan saatnya Musa kembali dari Gunung Sinai. Akibat dari ketidaksabaran, maka mereka mulai mencari dan membuat sembahan lain, yakni lembu emas buatan mereka sendiri. Atas perbuatan itu, Allah murka dan ingin memusnahkan bangsa Israel, umatnya sendiri. Namun, atas permohonan Musa, maka murka Allah menjadi batal, sehingga bangsa Israel bebas dari penghukuman.
Jadi titik awal pemberontakan bangsa Israel adalah karena Musa yang naik ke Gunung Sinai dengan maksud bertemu Allah sudah lama tak kunjung pulang. Mereka kecewa, tidak percaya lagi kepada Musa, dan bahkan meninggalkan Allah yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir, sehingga membuat Allah lain dari emas, dan mereka percayai bahwa Allah itulah yang sudah melepaskan mereka dari Mesir. Kesabaran harus kita miliki dalam menantikan segala janji Tuhan. Kita juga perlu meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya akan terjadi walaupun kita tidak tahu kapan waktunya terwujud. Yang pasti, janji Tuhan pasti ditepati. Mari kita menantikannya dengan tekun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, setelah sama-sama kita belajar dari firman Tuhan di bawah sorotan tema menanti dengan setia, malam hari ini mari kita sama-sama membawa pergumulan-pergumulan kita, kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan lewat doa syafaat bersama. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Hanya Engkau yang memungkinkan kami hari ini, malam ini kembali bersekutu, untuk setia tetap membaktikan diri dan hidup kami kepadamu. Hanya Engkaulah yang memungkinkan itu terjadi, karena itu segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu di bawah sorotan tema menanti dengan setia. Belajar bagaimana kami bersabar, kami setia menanti janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu kalau sampai detik ini kami belum memiliki apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami, kiranya kami diberikan kesabaran untuk tetap menanti janji dan maksud Tuhan, rancangan Tuhan bagi hidup ini. Dipuji, dimuliakan nama Tuhan dalam kami menanti dengan setia janji-janji Tuhan. Di malam hari ini bersama kami bawa kehidupan saudara-saudara kami, Matias Bernard, Dwi Koraima Trisnawati, Bapak Yohanes Parompon, Ibu Elsie Tangke Lambe, yang hari ini 25 Maret berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Tuhan berkati kehidupan mereka, diberkati usaha kerja mereka, pertumbuhan, kesehatan, cita-cita dan harapannya. Yang terbaik dari Tuhan senantiasa jadi milik mereka. Berdoa juga karena hari ini 25 Maret Gereja Toraja boleh merayakan ulang tahun yang ke-75 tahun. Terima kasih untuk Gereja Toraja yang boleh tetap ada, boleh tetap menjadi berkat bagi orang Toraja dan bagi banyak orang. Terima kasih Engkau sudah menghadirkan Gereja Toraja sampai di Kalimantan, yang tahun ini kami akan sama-sama memperingati 50 tahun Gereja Toraja masuk di Kalimantan. Kami bersyukur atas itu semua. Terima kasih untuk Engkau memakai Gereja Toraja menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur dan terus berdoa kiranya Gereja Toraja menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam kerajaan surga, malam hari ini kami berdoa untuk pelayanan Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, tata usaha, koster, satpam kami, diberkati dalam pelayanannya, dalam mengangkat tugas dan kerjanya,
Kiranya diberi sehat, diberi kuat, hikmat bijaksana, kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pelayanan kami disambut baik jemaat Tuhan, dan selanjutnya bersama istri, suami, dan anak-anak, kami angkat puji dan syukur kepada Tuhan. Diberkati jemaat Elim Balikpapan dalam setiap usaha pelayanannya, nama Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk jemaat Tuhan dalam usaha dan kerjanya diberkati senantiasa, sehingga usahanya boleh senantiasa membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai juga untuk memuliakan nama Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, dan harmonis, diberkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Diberkati jemaat Tuhan dalam kerinduannya untuk memiliki pekerjaan, kerinduannya untuk melanjutkan pendidikannya, kerinduannya untuk memiliki pasangan hidup, kerinduannya untuk memiliki keturunan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan Tuhan, mohon berkat. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan berkati makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Mereka yang berduka Tuhan hibur dan kuatkan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas segala salah dan dosa kami. Mereka yang masih bekerja sampai besok pagi Tuhan berkati dengan sehat, dan besok pagi mereka berjumpa dengan hari baru, kembali ke tengah-tengah keluarganya, dan bersama keluarga dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Ini doa kami bersama Tuhan. Sahuti dan dengarkan kami, karena kami hanya datang berdoa dalam satu nama, Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi 25 Maret 2022 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa lagi.